Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nurfadila dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu siklus akuntansi, yaitu jurnal penyesuaian dan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian digusur berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian pada akhir periode. Adapun objek jurnal penyesuaian ini akun-akun yang biasanya akan disesuaikan, yaitu ada 7. Yang pertama, biaya dibayar di muka, hutang bunga, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan atau deposito, pencadangan kerugian piutang, pemakaian perlengkapan, dan depresiasi aktiva tetap. Lalu selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk lebih memahaminya, di sini saya sudah mencantumkan contoh soal, yaitu data tambahan untuk menyusun laporan keuangan tahunan PT Cahaya Biru. Ada 4 data penyesuaian, yaitu yang pertama, piutang dagang dicadangkan tak tertagih sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Yang kedua, hasil perhitungan fisik barang dagangan yang ada di gudang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 25 juta. Dan yang ketiga, peralatan kantor disusut sebesar 10% per tahun. Yang keempat, bunga hutang bank 12% per tahun dibayar setiap 1 April dan 1 Oktober. Sini saya sudah menyesuaikan jurnal penyesuaian, yaitu kolom jurnal penyesuaian. Untuk mengisi jurnal penyesuaian ini, saldonya itu sebelumnya itu berpatok pada neraca saldo, lalu disesuaikan dengan data-data yang tadi setelah saya sebutkan. Nah, yang pertama di sini tuh piutang dagang dicadangkan tak tertagih sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Nah, cara penghitungannya untuk jurnal penyesuaiannya itu yang pertama, 5% dikali piutang dagang dikurangkan dengan CKP awal. Nah, untuk piutang dagang dan CKP awalnya itu kita mendapatkan saldo dari neraca saldo. Jadi 5% dikali 125 juta dikurangkan dengan 2 juta. Hasilnya itu 4.250. Nah, lalu di dalam jurnal penyesuaiannya yaitu nama akunnya menjadi beban kerugian piutang di debit sebesar 4.250 dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 4.250. Nah, karena di sini saya memakai perusahaan dagang, berarti terdapat HPP atau penyesuaian HPP pada jurnal penyesuaiannya. Nah, yang kedua ini kan hasil perhitungan fisik barang dagangan yang ada di gudang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 25 juta. Berarti jurnal penyesuaiannya itu pertama itu kita mencatat penyesuaian barang dagang pada awal periode. Nah, persediaan barang dagang awal periode ini sesuai dengan yaitu yang ada tercantum pada neraca saldo, yaitu jadi di dalam kolom jurnal penyesuaian ditulis harga pokok penjualan sebesar 45 juta di debit dan persediaan barang dagang 45 juta di kredit. Lalu seterusnya kita mencatat penyesuaian barang dagang akhir periode, yaitu mencatat barang akhir periode ini didapat dari data penyesuaian sebelumnya, yaitu hasil perhitungan fisik barang dagang yang ada di gudang pada tanggal 31 Desember itu sebesar 25 juta. Jadi jurnal penyesuaiannya ditulis persediaan barang dagang di debit sebesar 25 juta dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 25 juta. Lalu yaitu mencatat penyesuaian pembelian ke HPP, yaitu dalam jurnal penyesuaian ditulis sebagai harga pokok penjualan di debit sebesar 175 juta dan pembelian di kredit sebesar 175 juta. Lalu mencatat penyesuaian retur dan potongan pembelian ke HPP, yaitu retur dan potongan pembelian di debit sebesar 8 juta dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 8 juta.
Lalu mencatat penyesuaian beban angkut pembelian ke HPP, yaitu harga pokok penjualan di debit sebesar 12 juta dan beban angkut pembelian di kredit sebesar 12 juta. Nah, dalam penyesuaian HPP ini akun kayak persediaan barang dagang, pembelian, retur dan potongan pembelian serta beban angkut pembelian itu didapat dari neraca saldo. Jadi kita tinggal menyesuaikannya dengan HPP-nya saja. Lalu yang ketiga yaitu peralatan kantor disusutkan sebesar 10% per tahun. Nah, untuk perhitungannya yaitu 10% dikali peralatan kantor yang ada di neraca saldo yaitu sebesar 30 juta. Jadi 10% dikali 30 juta itu sama dengan 3 juta. Sehingga dalam jurnal penyesuaiannya ditulis yaitu sebagai beban depresiasi peralatan kantor di debit sebesar 3 juta dan akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit sebesar 3 juta. Lalu yang keempatnya itu biaya bunga hutang bank 12% per tahun dibayar setiap 1 April dan 1 Oktober. Nah, cara penghitungannya itu kita dimulai dari 1 Oktober, yaitu dari bulan Oktober sampai dengan nanti akhir bulan yaitu Desember. Nah, berarti cara penghitungannya 3/12 dikali 12% dikali 100 juta. Nah, 3/12 nya ini angka 3-nya didapatkan dari bulan Oktober sampai dengan Desember per 12 karena bunganya diterima setiap tahun dikali 12% dikali 100 juta. Nah, 100 jutanya ini hutang bank yang ada di neraca saldo. Jadi hasilnya itu sama dengan 3 juta. Nah, berarti ditulis dalam jurnal penyesuaiannya itu beban bunga sama dengan beban bunga di debit sebesar 3 juta dan hutang bunga di kredit sebesar 3 juta. Nah, total antara debit dan kredit dalam jurnal penyesuaian ini harus balance yaitu sebesar 220 juta di 250 di debit dan di 270 juta 250 di kredit. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian tadi, berarti kita lanjut untuk membuat laporan keuangan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu kita akan membuat 3 laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi, yaitu yang ada di laporan laba rugi. Yang pertama kita menghitung penjualan, yaitu ada penjualan bruto sebesar 200 juta dan beban angkut penjualan sebesar 15 juta. Nah, penjualan bruto dan beban angkut penjualan ini dijumlah menghasilkan penjualan bersih sebesar 215 juta. Lalu menghitung harga pokok penjualan, yaitu ada persediaan barang pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 45 juta dan pembelian sebesar 175 juta, beban angkut pembelian sebesar 12 juta. Nah, pembelian dan beban angkut pembelian ini dijumlah yaitu menjadi sebesar 180 juta. Lalu dikurangin dengan retur dan potongan pembelian sebesar 8 juta menghasilkan yaitu pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini sebesar 179 juta. Lalu antara persediaan barang dagang 1 Januari yaitu sebesar 45 juta dan pembelian bersih sebesar 179 juta ini dijumlah menjadi sebesar 224 juta yang menghasilkan barang tersedia dijual. Nah, barang tersedia dijual ini dikurangi dengan persediaan barang dagang 31 Desember 2020 sebesar 25 juta menghasilkan HPP sebesar 199 juta. Lalu penjualan bersih ini dikurangkan dengan HPP yaitu 215 juta dikurangkan dengan HPP 190 juta yaitu menghasilkan laba kotor sebesar 16 juta. Lalu setelah menghitung penjualan, kita menghitung beban operasional yaitu ada beban gaji sebesar 24 juta, beban pemasaran sebesar 18 juta, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 3 juta, lalu ada beban kerugian piutang sebesar 4 juta 250 dan beban bunga sebesar 3 juta. Nah, jumlah semua beban ini ditotal menjadi 52 juta 250. Nah, laba kotor dengan jumlah beban ini ditotal menjadi 36 juta 250. Nah, di sini ini perusahaan rugi sebesar 36 juta 250 karena jumlah beban itu lebih besar daripada laba yang dihasilkan.
lalu dilanjutkan dengan membuat laporan perubahan modal. Yang pertama itu di sini ditulis laba ditahan 1 Januari 2020 sebesar 68 juta. Nah, laba ditahan ini berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan pada kertas kerja. Dikurangin dengan rugi usaha sebesar 36.250 dan dividen sebesar 5 juta. Nah, dividen ini juga didapatkan dari neraca saldo setelah disesuaikan pada kolom kertas kerja. Rugi usaha dan dividen dijumlah yaitu menghasilkan 41.250. Nah, laba ditahan 1 Januari sebesar 68 juta dikurangkan dengan 41.250 yaitu menghasilkan laba ditahan sebesar 26.750. Selanjutnya dalam laporan keuangan kita membuat neraca. Yang pertama itu kita menghitung aktiva lancarnya terlebih dahulu, yaitu ada kas sebesar 50 juta, piutang usaha sebesar 125 juta, cadangan kerugian piutang sebesar 6.250. Nah, piutang usaha ini dikurangkan dengan cadangan kerugian piutang yaitu 125 juta dikurangkan 6.250 menghasilkan piutang usaha bersih sebesar 118.750. Lalu ada persediaan barang dagang sebesar 25 juta. Nah, kas, piutang usaha bersih, dan persediaan barang dagang dijumlah menghasilkan total aktiva lancar sebesar 193.750. Lalu setelah menghitung aktiva lancar, kita menghitung aktiva tetapnya, yaitu ada peralatan kantor sebesar 30 juta dan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 9 juta. Nah, peralatan kantor ini sebesar 30 juta dikurangkan dengan akumulasi peralatan kantor sebesar 9 juta menghasilkan total aktiva tetap sebesar 21 juta. Nah, antara aktiva lancar dan aktiva tetap ini totalnya itu semua dijumlah menjadi total aktiva sebesar 214.750. Setelah menghitung aktiva, di sini kita menghitung kewajiban dan ekuitas. Yang pertama kita menghitung kewajibannya terlebih dahulu. Nah, ada hutang dagang yang kewajibannya ada hutang dagang sebesar 35 juta, hutang bunga sebesar 3 juta, dan hutang bank sebesar 100 juta. Nah, semua total kewajiban ini dijumlah menjadi sebesar 138 juta. Lalu kita setelah menghitung kewajiban itu menghitung ekuitas. Nah, ekuitas ini ada modal saham sebesar 50 juta. Nah, modal sahamnya ini didapat dari neraca saldo setelah disesuaikan pada kolom kertas kerja. Dan laba ditahan sebesar 26.750. Nah, laba ditahan pada kolom neraca ini yaitu didapat dari laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2020 pada laporan perubahan modal. Lalu setelah itu modal saham dan laba ditahan dijumlah yaitu menjadi total ekuitas sebesar 76.750. Nah, total kewajiban dan total ekuitas dijumlah menjadi 214.750. Nah, total aktiva dan total kewajiban dan ekuitas pada neraca itu harus balance, yaitu atau harus sama jumlahnya. Itu tadi penjelasan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan pada perusahaan dagang dari saya. Apabila dalam penjelasan tadi masih terdapat kalimat yang kurang jelas atau kata-kata yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.